lagi kalau di dunia infrastruktur yang lagi ya, di tengah COVID ini apa Pak yang lagi yang menarik dibahas? Kemarin dibahas bagaimana masa depan arsitektur berkaitan dengan COVID. Nah, jadi ke depan itu perencanaan kota. Ya. Baik, apa kabar pembaca Lombok Pos yang sedang berpuasa? Pagi ini kita melanjutkan topik titik nol yang tentunya lebih menarik lagi. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Heri Susanto. Beliau adalah Ketua RE NTB dan pengusaha properti saat ini. Kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Pak Alfian. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi perjalanan mau kemana nih? Ya biasa akhir-akhir free time untuk ke bank-bank ini. Oh siap. Mau apa bagi THR atau mau apa nih? Ke bank. Salah satunya. Alhamdulillah masih bisa bagi THR. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa ya sambil berjalan kita sambil ngobrol diskusi. Siap. Nanti kalau Pak Heri sudah sampai tujuan bisa bilang, bisa lambaikan tangan sudah sampai gitu. Siap. Pak Heri sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Bagaimana menjalankan social distance atau di keluarga? Ya Alhamdulillah keluarga kami tetap ada di rumah. Dia tidak ada yang keluar malah. Ya. Jadi nggak ikut yang rame-rame itulah. Ya kita sebisa mungkin mengikuti saran dari pemerintah dan ulama ini. Betul Pak Heri. Pak Heri, boleh biasa saya di titik nol ini mau minta narasumber kita untuk sedikit bercerita bagaimana kisah seseorang Pak Heri ini dari titik nol sampai pada titik yang sekarang ini bisa sukses seperti ini. Bisa cerita dulu nggak? Terima kasih. Jadi saya ingin mengatakan dulu nih, sukses itu ketika kita masih hidup belum bisa dikatakan sukses, Pak. Oh begitu ya. Iya. Jadi sukses itu kan ketika endingnya itu happy ending. Yes. Kita masih berjuang sekarang ini. Betul. Iya. Jadi memang saya jadi pengusaha itu di tahun 2018 memulainya. Karena sebelumnya saya masih menjadi karyawan sebuah perusahaan di Indonesia ini ya, yang kebetulan cabangnya ada di NTB. Nah, setelah saya bekerja kurang lebih sekitar 9 tahun, saya mencoba peruntungan lah di bisnis ini. Nah, ternyata alhamdulillah bisnis properti ini ya, maksudnya properti ya. Awalnya saya di agribisnis. Oke. Awalnya di agribisnis, karena di agribisnis itu ada perjanjian kerahasiaan produk. Kita tidak boleh bisnis yang sejenis dengan tempat kita bekerja. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bekerja di bisnis properti itu. Oke. Jadi mulai 2018 sudah 2008 ya, 2008 banting setir langsung ke properti ya, Pak Heri. Ke properti. Ya. Waktu itu properti masih belum banyak tantangan. Yes. Demand-nya masih tinggi. Artinya waktu itu properti masih menjadi raja dibandingkan konsumennya. Artinya konsumennya yang datang kan. Iya. Seperti itu. Artinya pada saat itu juga masa-masa keemasan properti, Pak Heri. Masa-masa keemasan properti waktu itu. Jadi ketika saya memulai itu betul-betul sunrise-nya properti di NTB. Di Indonesia malah. Di Indonesia ya. Di Indonesia waktu itu ya. Masa-masa keemasan properti di NTB atau di nasional ini berlangsung beberapa lama, Pak Heri? Itu berlangsung hingga di awal 2014, Pak Alfian. 2014. Nah, ketika 2014 itu udah mulai sunset nih. Oke. Gitu loh. Harapan kami kemarin 2014 sampai 2018 selesai. Tapi ternyata berlanjut nih sampai sekarang. Jadi 2018 itu ada gempa terus berlanjut.
Berlanjut. Sebenarnya udah dimulai dari 2014, Pak. Apa penyebab sunsetnya di 2014? Nah, kami lihat awal itu penyebabnya salah satunya dimulai dari berubahnya rezim yang baru ya. Oke. Ketika setiap ini bukan saya membicarakan rezim A atau rezim B, tapi biasanya setiap kita ada pergantian rezim, biasanya bisnis itu wait and see. Oke. Biasanya kan seperti itu karena kebijakannya pasti berubah. Gitu kan? Turbulence lah. Ya, ada turbulensinya di sana. Iya. Gitu. Nah, ya. Ya terus. Nah, setelah itu kami menganggap itu biasalah. Nah, alhamdulillah di rezim selanjutnya kebetulan ada program yang namanya rumah subsidi ya. Iya. Rumah subsidi. Jadi terpuruknya properti waktu itu masih bisa ditopang oleh program ini. Oke. Gitu. Di mana program ini sebelum tahun 2014 tidak ada satupun developer yang melirik. Betul. Gitu. Karena konsumen demand di rumah komersil jauh lebih besar daripada masih seksi. Iya. Gitu. Seberapa besar rumah subsidi ini menopang bisnis properti? Artinya untuk tidak sunset secara terus menerus. Cukup besar. Di 2014 itu masih di angka 25%. Oke. Naik ke 2015-16 di angka 50%-an. Sampai di 2018 itu betul-betul menguasai hingga 90%. 90%. Untuk NTB atau nasional? Nasional. Kalau NTB ada angkanya, Pak Heri? Kalau NTB angkanya bahkan di atas 90% karena komersil betul-betul stagnan. Iya, betul. Terlihat. Iya. Ya. Kemudian kita bicara 2019 ke 2020. Saya baca di beberapa artikel waktu itu dari Desember 2019, 2020 itu properti berusaha menguasai bisnis di Indonesia ini. Ya, bukan begitu Pak Idri? Iya. Statement dari Ray. Tapi apakah berjalannya waktu masih ada angan-angan seperti itu bagi Ray? Jadi seperti ini. Pada prinsipnya bukan hanya properti. Semua bisnis itu pasti memiliki yang namanya sunset and sunrise. Yes. Dan itu pasti itu. Nah, biasanya utamanya di properti, karena di properti sejak tahun 2060-an sudah ada pencatatan itu, data-datanya juga lengkap, sunrise dan sunsetnya itu kisarannya antara 5 sampai 6 tahun biasanya berproses seperti itu. Nah, jadi kami merasa bahwa kondisi apapun sebagai pengusaha, ya memang kita harus tetap fight ya, tetap berjalan gitu loh. Karena memang ya ada animo yang ya kata-kata mutiara yang sangat umum lah. Dikatakan nelayan itu kan diuji ketika terjadi badai. Ya ketika gak ada badai ya bertamasi aja di pinggir pantai gitu kan. Artinya saat ini sedang mengalami badai, teman-teman. Saat ini mengalami badai, apalagi badainya itu untuk semua elemen, semua usaha. Sehingga ibarat anak-anak sekolah itu Pak Alfian, kalau dihukumnya rame-rame dia seneng malah, gimana dihukum sendirian, malu dia. jadi sedihnya gak terlalu sedih lah, karena nangisnya bareng-bareng. Nangisnya bareng-bareng. Kalau dari teman-teman Ready NTB Pak Heri, apa namanya yang mereka sering curhat ke Pak Heri di masa saat ini? Kalau teman-teman Ready NTB, memang saat ini kemarin ketika di 2014 kan lagi bagus-bagusnya subsidi. Nah, ketika bagus-bagusnya subsidi hampir tidak ada keluhan-keluhan dari anggota ya. Tapi ketika semakin tahun memang terjadi perubahan aturan. Kalau dulu aturannya misalkan sangat ringan dulu aturannya.
sekarang aturannya sangat ketat sekarang. Semakin tahun semakin ketat aturan-aturan itu. Nah, untuk developer-developer yang belum siap, itu biasanya akan menjadi kendala dan keluhan. Yes. Sebagai contoh yang kemarin yang cukup telak adalah ketika pergantian aturan yang awalnya menggunakan besi di bawah 10, sekarang diwajibkan menggunakan besi 10. Itu rata-rata teriak lah teman-teman. Tapi kita saya bilang ya, ini adalah program pemerintah yang punya uang pemerintah. Jika kita ingin main di situ ya ikuti aja aturan mainnya, kan seperti itu. Bahwa ada nego-nego melalui asosiasi sudah kami lakukan. Bagaimana caranya meringankan anggota juga kan. Tapi nego-nego itu kan ujungnya tetaplah apa kesepakatannya kita ikuti. Iya. Dan semacam itu. Kemudian upaya untuk bertahan di tengah masa krisis ini dibagi Ray sendiri apa upaya langkah-langkahnya? Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya, walaupun upaya ini tetap ada ya. Saat ini perbankan kan juga lagi ketat-ketatnya. Meloloskan konsumen tuh lagi ketat-ketatnya. Jangan sampai perbankan sering bilang seperti ini. Jangan sampai kita serah terima AJB hari Senin, bulan depannya mereka bulan ini AJB, bulan depannya mereka udah gak bisa nyicil. Nah itu kan parah itu. Nah akhirnya biasanya kita menggunakan jalur kesepakatan dengan perbankan. Oke lah, mungkin untuk sampai Desember kami melakukan jaminan bahwa 6 bulan ke depan konsumen kami ini dijamin lancar. Misalkan seperti itu. Kalau semacam ini kan harus ada win-win solution, Pak Alfian. Yes. Jadi tidak bisa kita hanya kekeh bahwa saya dapat keuntungan sekarang per unitnya misalkan 1 juta misalkan. Nah dengan kondisi seperti ini kita harus berbagi. Oke, dari 1 juta itu mungkin kita 100.000-nya kita jadiin jaminan kepada bank misalkan. Nah ini kan win-win solution buat kita. Perusahaan tetap jalan, tapi ya seperti saya katakan terbang rendah aja lah kita, cost kita semuanya kita terbang rendah aja. Yang penting kita nyampe di tujuan sekarang. Betul. Karena tujuannya kan juga gak jelas ini Pak Lufian. Tujuannya belum pasti ini. Tujuannya belum pasti karena sampai saat ini tidak ada baik peneliti, ahli ekonomi dan segala macam yang bisa memastikan sedalam apa krisis ini. Kondisi seperti ini sampai di mana, nggak ada yang berani memastikan. Oke, betul. Jadi sekarang misalnya bicara di tengah 3 bulan ini, kita kan sudah hampir 3 bulan kalau tidak salah. Ada masih masyarakat yang membeli rumah atau apa di Kota Mataram atau di NTB ini? Ya pada dasarnya kan rumah ini adalah kebutuhan pokok ya. Nah karenanya ya dalam kondisi apapun pasti kebutuhan rumah ini dibutuhkan, utamanya bagi mereka yang mungkin pasangan baru yang belum punya rumah. Nah itu pasti ada, walaupun tidak sebesar kondisi normal, Pak Alfian. Oke, tapi masih ada berarti ya? Masih ada. Ada. Ya bahasanya cukup untuk operasional. Oke, berarti istilahnya untuk teman-teman di NTB pengusaha properti masih ada pemasukan lah paling tidak. Masih ada, walaupun memang saya akui dari kami punya anggota itu 79 Pak Alfian. Aktif semua? Nah dari 79 yang masuk datanya per minggu kemarin, yang aktif tuh hanya 17 sekarang. Waduh, 17. Iya, karena sudah digerogoti sejak 2014 itu. Oke. Gitu. Yang 17 ini adakah yang pemain baru atau semua yang sudah bertahan lama? Memang sudah punya nama gitu? Sebagian besar yang sudah lama, sebagian besar. Ya, yang baru-baru itu pun dibilang baru ya sudah cukup lama lah ya. Sudah lama. Gitu ya. Ada nggak kesamaan mereka yang tidak aktif ini keluar dari 17 ini? Permasalahannya apa? Apakah murni karena sunset itu tadi atau karena ada masalah trust atau apa itu, Pak Heri? Ya macam-macam lah tentunya ya. Utamanya untuk developer baru. Kan mereka menggunakan dana perbankan misalkan. Terus ya jam terbang juga kan sangat menentukan ya Pak. Betul. Kadang-kadang orang melihat awal-awal
oh enak ya jadi developer ya, gini ya. Betul. Tapi setelah melakukan kok ruwet kok seperti ini gitu kan. Nah, biasa banyak yang coba-coba di peruntungan developer ternyata bahasanya enakan jualan kaflingan daripada kayak gini misalkan, kayak banyak kan kayak gitu. Gitu. Nah, Pak Heri, di tengah pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan waktu dekat lah. Mudah-mudahan. Bagi dunia properti ada menemukan menemukan secerca harapan atau ada ini, ternyata ada peluang nih di pandemi ini. Nah, kami ngelihatnya seperti ini. Jika kami berdiskusi dengan teman-teman daerah lain, hampir rata di daerah lain itu bahkan kemarin banyak yang disampaikan ada beberapa proyek perumahan yang sudah diumumkan untuk dijual, gitu. Itu artinya kan ada perumahan yang kolab kalau kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Artinya perusahaannya yang dijual. Ada yang seperti yang perusahaannya, ada yang proyeknya. Oke. Gitu. Ya. Nah, alhamdulillah di NTB belum ada yang seperti itu, Pak Alfian. Oke. Karena kami lihat terlepas dari ini ya, orang birokrasi bukan orang pemerintah, kami lihat ekonomi mikronya masih bergeliat di NTB. Betul. Masih bergeliat ketimbang daerah lain. Iya. Nah, jadi itu berasal dari pengusaha-pengusaha mikro. Karena mereka berjalan ternyata masih usaha mikro di NTB gitu loh. Yes. Gitu. Ditambah dengan masa panen yang sukses ya, masa panen kalau ya, alhamdulillah masa panen sukses, ditambah juga kan ini juga ya, walaupun banyak sekali yang mengatakan yang positif banyak, tapi saya lihat ketika kita bertemu konsumen, bertemu banyak orang, yang sembuh ternyata juga banyak deh. Ternyata penyakit ini bukan penyakit yang momok gitu lah, semacam itu. Banyak yang sudah berpikiran seperti itu. Iya. Dan saya amati baik. Ya. Lanjut. Bukan justifikasi untuk melanggar aturan juga gitu kan. Iya, betul. Artinya kalau saya lihat dari awal pembicaraan tadi, Pak Heri, tidak ada rasa kecemasan yang terlalu ya, Pak Heri, apalagi dunia properti ini. Seperti saya katakan tadi, Pak Alfian. Jadi kalau anak sekolah dihukumnya rame-rame ya senang. Iya, justru kompak gitu kan. Tapi kalau sendirian kita dipanggil guru, dihukum, dilihat orang lain, malu kita. Iya. Tapi ini tidak, semua merasakan, semua sama-sama merasakan kondisi harus. Iya. Mungkin tergantung manajemen personal sekarang. Oke. Bagaimana dia memanage kondisinya. Nah, kalau tips buat Pak Heri, dari Pak Heri, apa namanya? Mungkin kan ada trik-trik tersendiri di perusahaannya Pak Heri supaya kita tetap survive, bahkan bila perlu kita bertumbuh, mudah-mudahan. Apa tipsnya Pak Heri? Ya, tip yang pertama, pastikan bahwa ekspektasi kita saat ini jangan terlalu tinggi. Oke. Kita harus tahu realitas seperti apa. Jadi kalau dikatakan tadi, mohon maaf, jangankan bertumbuh, Pak. Kami punya goal sekarang bukan bertumbuh, tapi bertahan. Gitu. Untuk triwulan ini atau sampai akhir tahun? Jadi yang paling penting adalah dengan kondisi seperti ini, kita ubah planning kita. Iya. Yang dari kondisi normal menjadi kondisi yang tidak normal. Jadi saya pikir itu manajemen sudah umum lah ya. Bahwa planning itu sangat penting buat kita. Nah, kalau kita panik, kita ambigu dengan kondisi seperti ini, ya tentu kita akan terbawa arus. Nah, karenanya harus ada planningnya. Sampai bulan Desember apa yang harus kita lakukan? Jika ini masih berlanjut, maksimal kita sampai di bulan ini deh, ya seperti itu. Gitu. Nah, terus yang ketiga adalah ya tentulah dengan kondisi seperti ini kita juga harus menyesuaikan. Utamanya pengusaha-pengusaha muda. Ini kan sering pengusaha-pengusaha muda ingin dianggap sukses. Betul. Dia ingin menampakkan bahwa ini loh kesuksesan saya. Bahkan kalau perlu sekarang sembunyilah dulu gitu. Kita irit-irit semuanya gitu. Karena ada yang bisa kita jual dulu. Nah, semacam betul. Gitu. Iya. Kalau dan yang terakhir jangan lupa kita ini, di bawah kita ini banyak karyawan, banyak tukang, banyak peladen yang bisa jadi
salah satu dari mereka doanya itu diijabah. Ini dia, betul. Karenanya sepakat. Jangan sampai hak mereka dan kewajiban kita itu tidak tertunaikan, apalagi menjelang Lebaran seperti ini. Dan itu orang terdekat juga Pak Heri ya, yang terdekat lah yang lebih dulu kita tolong kan, seperti betul, yang terdekat, karyawan kita semua, itu adalah aset kita yang betul-betul tidak bisa kita hargakan gitu kan. Benar, betul Pak Heri. Kalau bagi bagi Ray-nya ini Pak Heri, melihat triwulan kedua, adakah corona ini bisa berakhir? Nah, kami melihatnya seperti ini Pak sebenarnya. Ini kan barang yang absurd ya, yang tidak bisa diprediksi keberadaannya dan segala macam. Saya pikir sekarang ya kami bukan penguasa, bukan apa, ingin memberi saran bagaimana caranya, adakah bisa diperlakukan kondisi seperti ini menjadi kondisi yang lebih biasa daripada sebelumnya. Ya mungkin kalau bahasanya presiden dikatakan berdamai dengan COVID misalkan. Ya salah satunya mungkin itu ya, kalau tidak penting ya kita jangan keluar. Tapi tetap aktivitas kalau bisa, ya mau tidak mau kan harus as usual. Iya, mau tidak mau, misalkan sama kayak tukang-tukang saya. Kemarin waktu awal-awal saya ingin melakukan penghentian, mereka yang datang ke kami. Pak, kalau Bapak hentikan proyek ini, kami bukan mati karena corona Pak, mati karena kami nggak punya uang. Iya. Ya akhirnya kita lakukan, tapi tetap harapan kami mereka melakukan protokol COVID yang jelas ya. Iya. Macam itu sih. Dan itu dilakukan di tempat apa namanya, proyeknya Pak Heri ya, protokol itu. Iya, kita lakukan di proyek. Terus di kantor juga melakukan seperti itu. Saya di kantor, saya batasi sampai jam 12 kantor kami. Ya samalah dengan mungkin kantor-kantor yang lain, ada security yang menyiapkan hand sanitizer atau termometer segala macam lah. Ya semacam itulah. Siap. Gitu. Nah ini saya kira udah mau akhir pembicaraan. Pak Heri juga harus ada aktivitas lainnya. Mungkin harapan saya juga apakah dunia properti juga dapat perhatian khusus dari pemerintah, Pak Heri? Seperti industri. Saya melihat memang kondisi saat ini kami tidak ingin iri dengan yang lain. Walaupun dalam hal ini properti kan masih dianggap sebagai bukan UMKM, Pak ya. Iya. Karena memang yang paling dipentingkan saat ini adalah masyarakat UMKM itu. Kami memahami itu. Gitu loh. Nah, karena apa? Kami ibarat sebagai anak, mungkin kami sudah lebih dewasa daripada anak yang lain kan. Sehingga pemerintah menganggap bahwa kami masih bisa survive di situ. Artinya juga gitu. tidak meminta bantuan pun juga kita bisa gitu ya. Kemarin sudah ada bantuan seperti adanya restruk dari pemerintah. Ya. Itu saya pikir sudah sangat membantu ya. Yang artinya kami masih bisa bernafas, anggota-anggota kami bisa bernafas, yang harusnya melakukan kewajiban tiap bulan sekian, mereka sementara dihentikan dulu. Itu saya pikir sudah cukup lah buat pengusaha-pengusaha semacam ini. Siap. Gitu loh. Iya. Harapan terakhir Pak Heri sebelum kita tutup. Ya. Harapan terakhir yang pertama, baik pemerintah, media juga dalam hal ini kami juga paling enak kita adalah berpikiran positif aja. Betul. Ke depan, gitu. Karena pikiran yang positif, pemberitaan yang positif, itu saya yakin ke depan akan sama-sama mengangkat daerah kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin itu Pak Alfian. Oke. Siap. Buat teman-teman Ray, mungkin bagaimana? Buat teman-teman Ray, saya pikir kondisi saat ini kita harus banyak-banyak melakukan koordinasi. Saya minta, kadang-kala saya tiap bulan meminta data-data supaya kami tahu mana ada teman-teman Ray yang harus kami bantu, mana teman-teman Ray yang harus kami dampingi di perbankan, mana teman-teman Ray yang memang sudah jalan, dari sana kami bisa melihat. Sehingga harapan kami, jika ada yang perlu ditolong, kami akan turun untuk menolong mereka. Gitu. Fungsinya asosiasi kan seperti itu. Betul. Jangan sampai ada salah satu anggota tidak terpantau. Gitu. Jangan sampai ada yang merasa dihukum sendiri.
Seperti itu. Gitu. Tapi juga dibutuhkan anggota juga aktif. Ya, gitu. Kadang-kadang anggota kadang-kadang pasif. Iya. Kadang-kadang pasif. Ketika dia masalah nggak mau ngomong, kan kita ada WA group misalkan. Sampaikan aja di WA group apa masalahnya gitu. Iya. Okay. Semacam itu. Mudah-mudahan saya minta izin Pak Heri untuk video ini saya share di YouTube-nya Lombok Pos ya. Siap. Share, ya, jadi terima kasih. Ya, nanti mudah-mudahan teman-teman di Ray atau di pebisnis di properti di NTB bisa menyaksikan inilah nanti di YouTube. Bantu di info ya Pak Heri. Siap. Baik, terima kasih. Sangat senang saya bisa bersama Bapak. Sama-sama Pak Heri. Pos ke depan juga semakin jaya. Amin. Insyaallah. Ya, kita juga pengen belajar lah properti. Tapi bila tidak ada kata Ray sangat terbuka. Tidak ada kata terlambat ya Pak Heri ya. Tidak ada kata terlambat. Ray sangat terbuka. Terbuka. Kita bisa bersama-sama nanti. Oke, Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Heri. Sukses selalu. Sama-sama. Salam buat teman-teman Ray dan teman-teman di properti di NTB. Dan sebentar lagi kita mau lebaran. Mohon maaf lahir batin Pak Heri. Sama-sama Pak. Salam juga buat teman-teman Lombok Pos, karyawan, wartawan. Mohon maaf lahir batin jika ada juga kan wartawan yang sering bertemu dengan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap dan segala macam. Siap Pak Heri. Baik, saya akhiri Pak Heri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.